Sebelum Sri Mulyani dipecat, mikir dulu. Sekarang ketahuan punya hutang BLBI. Ternyata kelakuannya seperti ini, Ferguson. Ini persoalan serius. Fadel Muhammad, Wakil Ketua MPR RI dari utusan daerah, tiba-tiba menyerang Bu Sri Mulyani dan dia minta kepada Pak Jokowi agar Bu Sri Mulyani dipecat gara-gara anggaran MPR dipotong sama Menteri Keuangan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada hubungannya antara penagihan hutang dengan permintaan agar Sri Mulyani dipecat? Nah, jadi ceritanya itu begini. Bank Intan yang diketahui pemiliknya adalah Fadel Muhammad ternyata masuk dalam daftar obligor BLBI, dan Fadel saat ini sedang ditagih oleh tim Satgas BLBI, yang mana Sri Mulyani adalah sebagai pengarah Satgas BLBI. Artinya apa? Tuduhan dari Fadel Muhammad dan seluruh pimpinan MPR yang lain tidak mempunyai dasar sama sekali. Saya heran, seorang pimpinan MPR membuat narasi yang menurut saya aneh, menyinggung-nyinggung tentang hak MPR. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Hubungan antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dan MPR memang tiba-tiba memanas dan heboh di jagat publik. Bagaimana tidak? Tiba-tiba saja Wakil Ketua MPR Fadil Muhammad meminta agar Sri Mulyani dicopot karena berbagai faktor atas nama pimpinan MPR RI, mengusulkan kepada Presiden RI untuk memberhentikan saudari Menteri Keuangan karena kami anggap Menteri Keuangan tidak etik, tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan. Demi kelanjutan, kata Fadel Muhammad. Nah, Ketua MPR Bambang Suseno mengatakan Sri Mulyani sering tidak hadir dalam undangan MPR untuk membahas infocusing anggaran. Sudah beberapa kali diundang oleh pimpinan MPR, Sri Mulyani tidak pernah datang 2 hari sebelum diundang rapat. Dia selalu membatalkan data dan ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara, kata Bang Sud. Awal mula dari ini adalah ketika Fadel Muhammad menyatakan anggaran belanja MPR untuk tahun 2022 kurang memadai karena pimpinan DPR berjumlah 10 orang dari sebelumnya hanya 5 orang. Anggaran DPR mulai dipotong pada tahun 2020 karena pandemi. Anggaran tahun lalu sebesar 63,67 miliar rupiah dipotong menjadi 576,12 miliar rupiah. Dan pada tahun 2021 alokasi anggaran MPR naik menjadi 750,87 miliar rupiah yang berasal dari rupiah murni. Tapi pada 2022 anggaran MPR akan diturunkan menjadi 695,7 miliar rupiah. Ini minta hadirin rapat terkait penurunan anggaran ini, tapi dia 2 kali tidak datang. Begitu juga dengan rapat River Question anggaran penanggulangan COVID, tetapi tidak hadir. Tiap kali diundang, Sri Mulyani kemudian menjelaskan alasan tidak datang pada rapat MPR 2 kali karena bersamaan dengan rapat internal dengan Jokowi dan Badan Anggaran DPR RI. Terkait dengan pemotongan anggaran ini karena keuangan negara masih fokus digunakan untuk menangani COVID-19. Hingga pihak yang mau tidak mau harus refocusing anggaran. Sejumlah kementerian atau lembaga sebanyak 4 kali anggaran ini memang kemudian dipakai untuk biaya rawat pasien, akselerasi, vaksinasi, PPKM, dan membantu rakyat miskin. Sebenarnya MPR ini berlebihan dan hanya bikin sensasi murahan. Anggaran di semua sektor banyak yang dipangkas kok untuk diprioritaskan demi penanganan COVID-19. Meminta Sri Mulyani dicopot gara-gara pengurangan anggaran adalah sikap yang sangat menggelikan, sekaligus memperlihatkan kalau mereka ini tidak berempati pada situasi saat ini yang tidak menentu. Bukankah rata-rata anggota MPR sudah berkecukupan? Mau minta lebih di saat banyak rakyat yang kesusahan, di mana empati mereka, dan yang paling penting adalah apa sih pekerjaan MPR yang luar biasa, sehingga berhak kesal dengan meminta pencopotan menteri.
Bagaimana kalau publik membalas balik? Pimpinan MPR dicopot saja sebagian kalau anggaran dirasa tidak memuaskan. Mau nggak? Dulu cuma 5 orang kan? Balikin aja jumlahnya ke angka semula. Dijamin deh mereka bakal ngamuk juga dan memang ada. Ketuanya ya si Bamsud kan negara defisit ratusan triliun. Kalau mereka tetap gajian toh dipotong pun nggak boleh mengeluhkan banyak kalangan swasta yang gajinya dipotong sampai 50% ya. Masih hidup, kata salah satu pengamat kebijakan publik. Menangani isu tersebut, yang paling blunder adalah Wakil Ketua MPR, Fadil Muhammad. Saya pikir hebat sekali sampai berani meminta Sri Mulyani untuk dipecat. Ternyata setelah dibongkar netizen, kabarnya Fadil adalah salah satu orang yang masih punya utang BLBI sebesar 136 miliar rupiah. Mengutip data Kementerian Keuangan per Desember 2020. Padahal tercatat masih punya hutang BLBI senilai 136,43 miliar rupiah atas kepemilikan Bank Intan. Padahal diketahui pernah menjadi salah satu pemegang saham Bank Intan yang dikemudikan di likuiditas. Nah, kan jadi terbongkar bobroknya. Padahal saya yakin banyak yang tidak kenal dengan orang ini dan tidak tahu kalau dia punya utang BLBI. Hubungan antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dan MPR memang tiba-tiba memanas dan heboh di jagat publik. Bagaimana tidak? Tiba-tiba saja Wakil Ketua MPR Fadil Muhammad meminta agar Sri Mulyani dicopot karena berbagai faktor atas nama pimpinan MPR RI, mengusulkan kepada Presiden RI untuk memberhentikan saudari Menteri Keuangan karena kami anggap Menteri Keuangan tidak etik, tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan. Demi kelanjutan, kata Fadil Muhammad. Nah, Ketua MPR Bambang Suseno mengatakan Sri Mulyani sering tidak hadir dalam undangan MPR untuk membahas infocusing anggaran. Sudah beberapa kali diundang oleh pimpinan MPR, Sri Mulyani tidak pernah datang 2 hari sebelum diundang rapat. Dia selalu membatalkan data dan ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara, kata Bamsud. Awal mula dari ini adalah ketika Fadil Muhammad menyatakan anggaran belanja MPR untuk tahun 2022 kurang memadai karena pimpinan DPR berjumlah 10 orang dari sebelumnya hanya 5 orang. Anggaran DPR mulai dipotong pada tahun 2020. Karena pandemi, anggaran tahun lalu sebesar 63,67 miliar rupiah, dipotong menjadi 576,12 miliar rupiah. Dan pada tahun 2021, alokasi anggaran MPR naik menjadi 750,87 miliar rupiah yang berasal dari rupiah murni. Tapi pada 2022, anggaran MPR akan diturunkan menjadi 695,7 miliar rupiah. Ini minta hadirin rapat terkait penurunan anggaran ini, tapi dia 2 kali tidak datang. Begitu juga dengan rapat River Question, anggaran penanggulangan COVID, tetapi tidak hadir. Tiap kali diundang, Sri Mulyani kemudian menjelaskan alasan tidak datang pada rapat MPR 2 kali, karena bersamaan dengan rapat internal dengan Jokowi dan